Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu berharap pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Baiklah, pada pagi hari ini kita kembali belajar pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Topik atau materi yang kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pengertian pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara adalah pelanggaran terhadap hak-hak warga negara yang telah tertulis pada undang-undang yang ada, entah itu dalam hal menghambat, melarang, mengganggu hak orang lain, dan lain-lain. Pengingkaran kewajiban warga negara adalah pelanggaran hak warga negara terhadap kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Di sini sama-sama kita lihat ada gambar tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, dan di sebelahnya juga ada gambar pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada 3 fungsi utama di dalam menegakkan hukum. Yang pertama itu adalah kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus penangkapan pelaku tindak pidana umum. Contohnya seperti pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan sebagainya, dan tindak pidana terorisme. Selain itu, kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas. Yang kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Yang ketiga, lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di sini kita lihat berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Akan tetapi sampai sekarang kasus-kasus tersebut masih terjadi, seperti masih tingginya angka putus sekolah dan pengangguran, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Mengapa? Di sini ada jawabannya. Pemerintah mengadakan program wajib pelajar 9 tahun, namun angka putus sekolah masih tinggi. Angka putus sekolah disebabkan oleh faktor-faktor dari peserta didik seperti tingkat pendidikan orang tua, tingkat pendapatan orang tua, aksesibilitas wilayah, dan motivasi anak. Kurangnya kesadaran warga negara dalam membayar pajak disebabkan oleh kesadaran masyarakat sangat rendah, serta banyaknya korupsi dan penyalahgunaan pajak. Siapa yang bertanggung jawab? Di sini ya, siapa yang bertanggung jawab katanya. Pihak yang paling bertanggung jawab menerima atau mengenai tingginya angka putus sekolah dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak adalah pemerintah dan masyarakat. Pemerintah adalah sebagai pembuat kebijakan yang harus mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sedangkan masyarakat sebagai warga negara harus memiliki kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan membayar pajak. Untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban warga negara itu, apa solusinya? Di sini sama-sama kita lihat. Untuk mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah dengan introspeksi diri. Ya, katanya di situ dengan introspeksi diri, bahwasanya apakah kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Sedangkan pihak pemerintah diharapkan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan setiap kebijakan, terutama tentang pajak. Seperti diketahui, para penunggak pajak adalah para pengusaha yang memiliki modal besar. Di sini kita lihat bahwasanya membuat partisipasi masyarakat itu adalah dengan mencegah dan penanganannya di dalam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya. Sebagai warga negara, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab
yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara kafah. Sikap tersebut dapat ditampilkan dalam perilaku lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, lihat di sini perilaku yang ditampilkan di lingkungan. Pertama kita lihat di lingkungan keluarga, yaitu bagaimana kita harus menghormati keluarga yang lebih tua dan mengeluarkan pendapat dengan baik. Nah, kalau di lingkungan sekolah, ini dilihat bahwasanya yang pertama sebagai peserta didik harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh sekolah. Sedangkan bagi guru dan peserta didik itu harus mempunyai etik profesinya. Guru dan peserta didik wajib untuk mematuhi kewajiban dan haknya di sekolah. Oke, baiklah, materi pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan materi yang lainnya. Nah, di sini ada Ibu berikan soal. Semoga kalian bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.